Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya. Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Sutisna sebagai guru kita yang selama ini telah membimbing dan mengajari kita dalam menghafal dan membaca Al-Quran. Yang saya hormati Bapak-bapak anggota pengajian Majelis Taklim Rudatul Jannah yang pada malam berbahagia ini telah bersedia hadir di tempat yang berbahagia ini. Pada malam yang berbahagia ini, tiada kata yang terindah terucap selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan waktu luang sehingga dapat berkumpul kembali di majelis yang kita cintai ini. Kemudian selawat berserta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari dunia yang kegelapan, dari dunia yang kebodohan ke dalam dunia yang berpendidikan dan berilmu pengetahuan ini. Bapak-bapak yang saya hormati, pada malam yang berbahagia ini tema kita mungkin hanya sekedar halal bihalal dan pembukaan pengajian kembali setelah kita berlibur hampir 2 bulan dalam rangka melaksanakan bulan puasa di bulan Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan hari Lebaran. Alhamdulillah kita semua mungkin yang punya kampung sudah pulang ke kampung, yang tidak punya kampung mungkin tetap di tempat Kampung Keranggan. ya, di Kampung Keranggan. Kemudian yang terpenting agar bagaimana majelis ini tetap kita pertahankan, tetap kita hidupkan kembali. Yang kemudian yang kemarin mungkin sudah bergabung, mari kita bergabung kembali. Pak Mardianto, Pak Iwan, Pak Heri, mari kita bergabung kembali Pak. Mudah-mudahan di majelis ini kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang seperti di ayat puasa, la'allakum tattaqun, agar menjadi kita semua menjadi orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, nanti dari Ustadz mungkin pada malam pembukaan dan halal ini bisa menyampaikan sepatah 2 kata ataupun motivasi untuk kita untuk tetap mempertahankan majelis ini, untuk tetap kita istiqomah dalam pengajian di majelis yang berbahagia ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi harrama siyama ayyamal a'yadi diyafatan li'ibadihi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Hadis riwayat Al-Hakim. Bapak-bapak jamaah tahsinul Quran Majlis Ta'lim Raudhatul Jannah yang namanya tak dapat kami sebutkan satu persatu berhubung waktu, dan insya Allah tidak mengurangi rasa hormat ta'zim saya kepada semuanya. Mudah-mudahan pertemuan malam ini saya dan kita semuanya Bapak yang hadir pada malam ini senantiasa ada dalam keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Komarudin selaku pembuka pengajian pada malam ini atau acara pada malam ini, bahwa kurang lebih kita sudah tawakuf ya selama sebulan lebih lah ya, hampir nyampe 2 bulan, sebulan lebih. Tapi selama kita berhenti atau tidak bergabung di Majlis Ta'lim Raudhatul Jannah ini, alhamdulillah ternyata Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan semangat kepada kita untuk tetap membaca Al-Qur'an, bahkan yang biasanya 1 bulan kita hanya baca 1 surat, 2 surat, Ramadan ini insya Allah saya yakin husnudzon kepada semuanya. Selama 1 bulan ini ada yang khatam 1 kali, bahkan mungkin ada yang muhatam 2 kali, bahkan setidaknya ada yang 20 juz, ada yang 10 juz, dan insya Allah walaupun tidak khatam sesuai dengan hadis Nabi, keutamaan baca surat Al-Ikhlas walaupun hanya 3 kali kan pahalanya luar biasa ya, sama dengan kita membaca Al-Quran sepenuhnya gitu. Jadi apa yang sudah kita lewati di bulan suci Ramadan, baik ibadah yang wajibnya maupun ibadah yang sunnahnya, baik yang hubungan dengan Allah langsung atau dengan manusia yang disebut kita dengan hablum minallah dan hablum minanas, atau rangkaian ibadah yang disebut ibadah mahdhah ataupun ibadah ghair mahdhah, semuanya mudah-mudahan menjadi amal saleh bagi kita semua, menjadi tabungan terbaik bagi kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan derajat yang takwa di sisinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah tahsinul Quran rahimakumullah, pada malam ini tadi sudah disampaikan saya diminta untuk membuka kegiatan pengajian hari Senin malam Selasa di Majlis Ta'lim ini yang kita tempati rumahnya Pak Haji Junizar. Mudah-mudahan rumah ini yang ditempati Allah limpahkan keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita buka dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kegiatan tahsinul Quran dengan membaca asma Allah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan. Selagi kita ada kesempatan dan sehat, kita hadir. Dan apa yang kita cari bukan bisanya, bukan fasihatnya, yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, mungkin tadi sudah disampaikan untuk diminta sedikit motivasi agar kita tetap istiqomah dalam pengajian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr, tadi di mukadimah saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kalimat pertama yang diperintahkan oleh Allah kepada orang yang beriman itu adalah ittaqullah, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, ya. Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi kita diperintahkan, kita sebagai orang yang beriman, untuk memperhatikan apa yang kita perbuat hari ini, karena apa yang kita perbuat hari ini akan menjadi gambaran ya bagaimana balasannya di hari esok. Jika hari ini kita perhatikan perbuatan kita adalah perbuatan yang baik,
maka insya Allah hari esok balasannya akan balasan yang baik. Akan tetapi jika hari ini kita berbuat yang tidak baik, hari esok balasannya adalah sesuatu yang tidak kita inginkan, ya. Ancaman atau siksaan atau penyesalan yang sangat luar biasa. Karena gini, Nabi SAW pernah bersabda, asyadun nasi hasratan yaumal qiyamah. Kata Nabi, orang yang paling menyesal pada hari kiamat itu diantaranya adalah orang yang ada kesempatan untuk thalabul ilmi, namun tidak hadir pada majlis tersebut, sehingga pada hari kiamat itu dia akan merasakan penyesalan yang sangat-sangat pedih. Kenapa? Karena semua rangkaian ibadah jika tidak dibarengi dengan ilmu, maka ibadah tersebut akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salatnya kalau tidak dibarengi dengan ilmu, baca Al-Qur'annya kalau tidak dibarengi dengan ilmu, puasanya kalau tidak dibarengi dengan ilmu, maka semuanya itu akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan sekali lagi semua amal ibadah kita, ya, tentunya kita beribadah sesuai dengan kemampuan dan keilmuan kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah masih senantiasa memberikan kesempatannya kepada kita untuk menggali ilmu lagi, menambah ilmu lagi, sehingga ibadah yang kita lakukan itu bisa lebih sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kita baca Al-Qur'an di rumah masing-masing. Alhamdulillah, itu adalah suatu perbuatan yang baik, akan tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan. Apa etika membaca Al-Qur'an, kemudian kewajiban seseorang yang lagi membaca Al-Qur'an ialah dia harus memperhatikan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan ilmu membaca Al-Quran. Kenapa? Karena jika membaca Al-Quran tidak didasari dengan kaidah-kaidah ilmu Al-Quran, diantaranya ilmu tajwid, maka bisa jadi bacaan Al-Quran tersebut walaupun 1 juz yang kita baca, 2 juz yang kita baca perharinya, itu akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sholat, ya. 1, 2 rakaat, 4 rakaat, sampai puluhan rakaat sekalipun, kalau kita tidak memperhatikan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sholat, diantaranya ilmu fikih, maka sholatnya akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita gunakan kesempatan sehat kita, kesempatan waktu kita untuk bertolabul ilmi. Misalkan saya tidak sempat hadir di majlis ilmu hari Senin malam Selasa di sini, ya tetap kita harus hadir, tetap mencari majlis ilmu yang lain di waktu yang berbeda. Jangan sampai sama sekali selama hidup kita tidak mau hadir di majlis ilmu. Entah itu karena memang kesibukannya atau mungkin gengsi dan lain sebagainya. Ya, alangkah baiknya memang majlis yang kita hadiri itu adalah majlis yang ada di lingkungan kita sendiri. Ya. Selain kita mendapatkan ilmu, adalah yang kedua hikmahnya persaudaraan yang sangat bagus, ya. Karena gini, saya kalau ngumumin yang meninggal di masjid, kalau yang kita kenal itu rasanya beda. Kalau ngumumin yang meninggal di masjid, saya kenal gitu, itu rasanya beda ke hati saya. Beda dengan ngumumin yang meninggal di masjid saya nggak kenal, gitu. Nah, apa yang membedakannya? Pertama, kenal, gitu kan. Jadi hikmah dari kenal itu, hikmah dari akrab itu ternyata sangat berbeda sekali dengan orang yang ketika kita umumkan, orang yang tidak kita kenal, gitu. Termasuk bapak-bapak mungkin merasakan ketika ada orang yang meninggal, tetangga kita, orang yang akrab dengan kita, sesibuk apapun kita berhenti kerjaan itu, kesibukan itu, kita datang takziah, atau sakit kita datang nengok. Tetapi kalau orang yang tidak akrab dengan kita, tidak kenal dengan kita, maka kita akan cenderung cuek. Ketika pun kita mendoakan, biasa-biasa saja doanya, tidak keluar dari hati, gitu. Nah, biasanya kalau di lingkungan komplek ini yang membuat erat hubungan perkenalan itu adalah hadirnya di majelis taklim atau di masjid untuk berjamaah, gitu. Itu hikmahnya, ya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi perhatikan perbuatan yang kita lakukan hari ini, karena ini akan menjadi gambaran balasan hari esok.
wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jika hari ini kita senang hadirin majelis taklim, jika hari ini kita suka kebaikan-kebaikan, entah itu baca Al-Qur'an, infak sedekah, sosial dengan masyarakat yang baik, insyaallah itu menjadikan gambaran kebaikan balasan dari Allah di hari esok. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bapak-bapak rahimakumullah. Jadi setelah Ramadan yang kita lalui selama sebulan penuh, kemudian selesai Ramadan datang bulan Syawal. Syawal itu yang kita pahami dan kita dengar dari ustadz-ustadz kita, Syawal itu adalah artinya bulan peningkatan. Ya. Jadi motivasi yang kedua adalah ayo mari kita sama-sama tingkatkan kualitas amal ibadah kita di bulan Syawal ini. Bukan menurun. Ya. Tingkatkan, atau setidaknya kalau tidak mampu meningkatkan, karena amal itu tidak boleh dipaksakan. Jadi harus sesuai dengan keikhlasan. Minimal kita istiqomah gitu. Kalau meningkat, wah berarti kemarin saya udah 2 kali hatam, berarti Syawal harus 4 kali hatam nih. Ya itu bagus, sangat-sangat bagus kalau mampu gitu kan. Minimal kalau kemarin kita hatamnya 1 kali selama bulan Ramadan, maka Syawal juga kita minimal ya 1 kali hatam. Alangkah baiknya ditambah lagi bacaan hafalannya atau bacaannya. Kalau Ramadan kita kemarin gemar berbagi, maka ya di Syawal ini alangkah baiknya ditingkatkan berbaginya, atau minimal sama yang telah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Kata Nabi, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu yang continue. Ya. Wa in qalla, walaupun sedikit gitu. Di terus menerus walaupun sedikit. Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah kumpul-kumpul untuk membaca Al-Quran. Di bulan Syawal kita juga harus kumpul-kumpul untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, walaupun yang kita baca Al-Quran tidak sebanyak yang kita baca di bulan suci Ramadan, akan tetapi kumpul-kumpulnya itu merupakan kebiasaan baik di bulan suci Ramadan atau di bulan-bulan sebelumnya. Itu adalah perbuatan yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bapak-bapak rahimakumullah, esensi dari Ramadan yang kita laksanakan itu tadi disampaikan adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi pribadi kita pribadi yang takwa, pribadi yang siap menjalankan perintah Allah dan siap menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua daripada Ramadan yang sudah kita lakukan, yang sudah kita lewati ini adalah membersihkan diri kita. Orang yang ibadah di bulan suci Ramadan, kemudian datang bulan Syawal, dia mampu mempertahankan kesucian dirinya, maka insya Allah dia akan termasuk orang yang beruntung di hadapan Allah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ramadan kita sudah bersihkan diri kita dengan perbanyak istighfar, perbanyak baca Al-Quran. Maka bulan Syawal ini kita pertahankan kesucian itu, jangan sampai dikotori lagi. Bulan suci Ramadan itu kita kan berusaha bukan hanya menahan minum dan makan saja, tetapi menahan omongan kita, menahan pandangan mata kita, menahan telinga kita, agar jangan sampai pahala Ramadan itu hilang. Selain jangan sampai batal puasanya, jangan sampai pahala Ramadan juga itu hilang. Nah, di bulan Syawal ini kita pertahankan itu. Jangan sampai karena kita udah bisa makan siang hari, karena kita sudah minum siang hari, telinga juga kita buka lagi untuk mendengarkan gosip, lisan kita buka lagi untuk mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Ya. Ramadan ini adalah bulan penggojogan gitu, supaya menjadi pribadi yang suci, pribadi yang bersih. Nah, Syawal pertahankan kebersihan itu. Syawal itu, pertahankan kesucian itu. Nah, orang yang mampu mempertahankan kesucian itu, orang yang mampu mempertahankan dirinya supaya tidak kotor dari dosa, insya Allah orang itu termasuk orang yang beruntung. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menjaga kesucian dirinya, dan sungguh rugi orang yang tidak bisa menjaga kesucian dirinya. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Hakim. Ini yang mudah-mudahan hadis ini menjadi motivasi terbaik bagi kita, dan
ilmu yang bermanfaat yang kita dapat pada malam ini. Kata Nabi, "Man kana yaumuhu khairan." Barang siapa yang hari ini lebih baik min amsihi, dari hari kemarin, fahuwa rabihun. Kata Nabi, maka ia tergolong orang yang beruntung. Jadi kalau hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia telah beruntung. Dia telah sukses. Kalau bulan Syawal ini lebih meningkat kualitas ibadahnya setelah di bulan kemarin, yaitu bulan Ramadan, maka dia orang yang beruntung. Kalau bulan ini ada lebih baik daripada bulan-bulan sebelum Ramadan, lebih semangat lagi dalam ibadahnya, lebih semangat lagi dalam hadir di majlis ta'limnya, lebih semangat lagi untuk berjamaah di masjidnya, lebih semangat lagi untuk sosialnya, maka ia orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mangkana khairan, mangkana yaumuhu khairan khairan min amsihi fahuwa rabihun. Kemudian wa mangkana yaumuhu misla amsihi, dan barang siapa yang hari ini sama seperti hari kemarin, ya, fahuwa magbunun. Kata Nabi, dia adalah tergolong orang yang merugi. Ternyata rugi itu di agama sudah digambarkan. Tanda rugi itu ya orang yang hari ini sama seperti hari kemarin. Rugi katanya. Karena meningkatnya amal kebaikan, meningkat pula anugerah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kebaikannya tidak meningkat, maka berarti yang akan didapat ya seperti itu aja, yang seperti yang kemarin didapat. Kita ini akan mengatakan rugi kalau pendapatan hari ini sama seperti pendapatan kemarin. Walaupun misalkan tetap ada untung daripada modal yang kita keluarkan, tetapi sama seperti kemarin akan menganggap, aduh hari ini nggak ada untungnya atau rugi gitu. Hal dunia aja seperti itu, apalagi tentang akhiratnya. Maka kita usahakan, fattaqullaha mastata'tum, tingkatkanlah ketakwaan dan bertakwalah kepada Allah mastata'tum, semampu kita. Tetapi semampu kita bukan dalam arti stuck di situ, berusaha untuk meningkatkan, untuk lebih baik lagi, untuk lebih baik lagi. Makin bertambah umur, makin bertambah usia, maka mari kita sama-sama tambah pula kebaikan, keistiqomahan kebaikan yang kita lakukan, agar kita menjadi pribadi yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana yaumuhu syarran, dan barang siapa hari ini lebih jelek, lebih buruk daripada hari kemarin, fahuwa mal'unun, maka dia termasuk orang yang celaka. Kalau hari ini malah lebih malas, lebih tidak semangat daripada hari kemarin. Kalau bulan ini bacaan Al-Qur'annya makin menurun daripada bulan kemarin, yaitu kata Nabi, fahuwa mal'unun, dia orang yang celaka. Dan ini kita rasakan bersama ya. Saya jangan ini, semangat membaca Al-Quran itu menurun, bukan meningkat gitu. Masya Allah. Ya, mari kita sama-sama lewat hadis ini yang saya baca, yang kita dengar bersama, mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita agar senantiasa meningkatkan kembali kualitas ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnahnya. Kalau yang wajib tentunya bukan ditingkatkan, dalam artian ditingkatkan ini adalah kekhusyuannya ya. Karena yang wajib ini bukan dalam arti berarti kalau udah 2 rakaat bisa jadi 3 rakaat, kalau 4 rakaat bisa jadi 6 rakaat, bukan. Tapi kekhusyuannya atau minimal waktunya lebih diistiqomahkan lagi. Atau bukan sekedar 4 rakaatnya kita lakukan, tetapi berjamaahnya kita istiqomahkan ya. Kalau bacaan Quran pada hari ini kita menurun, maka yuk kita sama-sama ya, tingkatkan lagi bacaan Al-Qur'annya, tingkatkan lagi pengetahuan ilmu membaca Al-Qur'annya, kemudian semangat lagi hadir di majlis ta'limnya, agar kita tidak termasuk orang yang celaka, tidak termasuk orang yang rugi, agar kita malah dimasukkan ke golongan orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi, dan barang siapa yang hari ini sama seperti hari kemarin, fahuwa maghbunun, dia termasuk orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi, barang siapa yang jelek pada hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, fahuwa mal'unun, dia termasuk orang yang rugi. Bapak-bapak jamaah Majlis Salim Raudatul Jannah, pertemuan malam ini mudah-mudahan menjadi spirit bagi kita untuk meningkatkan lagi semangat kita dalam menuntut ilmu, untuk meningkatkan lagi kekhusyuan dalam beribadah, untuk meningkatkan lagi semangat dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, untuk meningkatkan lagi daripada apa yang telah dilarang oleh Allah, kita untuk sama-sama meningkatkan untuk menjauhi daripada apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, sehingga endingnya kita nanti mudah-mudahan menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana tadi dalam ayat surah Asy-Syams disebutkan qad aflaha man zakkaha. Orang yang menjaga kesucian dirinya insyaallah termasuk orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah hadir pada malam ini untuk mengikuti pembukaan pengajian Tahsinul Quran. Di pekan berikutnya, pekan esok, yaitu hari Senin malam Selasa yang akan datang, yang ada waktu, mohon hadir kembali di Majlis Taklim ini. Semangat kembali, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keistiqomahan dalam beribadah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa antarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aman. Kamu cek. Iya.
banyak Pak. Banyak. Banyak Pak, banyak. Alhamdulillah. Banyak lagi. Alhamdulillah. Terus silakan Pak Ustaz. Baru di banyak biasanya. Ada Aceh. Baru deh. Baru sih dong. Si. Oh ini dalangnya nih. Ini dalangnya nih. Pak Is, alhamdulillah tuh Pak Is tuh. Ayo Pak Is. Ini orang Liverpool nih. Oh, demen nonton juga. Orang Liverpool demen nonton juga. Pokoknya setiap telur masuk rekaman, tenang aja. Telur itu masih ada tuh Pak, satu lituan tuh. Ayo Pak, jangan ragu-ragu. Mantap Pak. Rumput, Bro. Rumput.